Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 5 yang berjudul cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran ke-6. Nah sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak sudah siapkah untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah di pembelajaran yang ke-6 ini, pertama-tama kita akan mempelajari ayo membaca. Penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini barang-barang bantuan akan dimasukkan dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo kita bantu Udin dan teman-teman memilah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus, buku-buku juga dalam satu kardus, selimut dalam satu kardus, begitu juga barang-barang lainnya. Nah, di sini ada gambarnya, mereka sedang mengemas barang-barang yang akan mereka sumbangkan ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih apapun latar belakang, suku, dan daerah asalnya. Perbedaan warna kulit, bahkan agamanya, kita wajib menolongnya. Ini yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Mereka mendapat kabar tentang pengungsi Gunung Agung. Mereka segera bergerak menghimpun bantuan. Apakah kamu pernah menunjukkan sikap menolong selama ini? Tuliskan sikap menolong yang pernah kamu lakukan, lalu ceritakan pada temanmu di depan kelas. Nah, di sini jawabannya. Contoh sikap menolong yang pernah dilakukan adalah: yang pertama, menolong tetangga yang sedang mencari kucingnya yang hilang 2 hari. Menolong teman yang jatuh dari sepeda, menolong seorang nenek yang hendak menyeberang jalan, menolong ibu membelikan bahan dapur yang habis ke toko sembako, menolong ayah membersihkan halaman rumah. Nah, itu adalah contoh sikap menolong yang pernah dilakukan. Selanjutnya, ayo bercerita. Nah, di sini ada kolom-kolom yang harus kalian isi ya, yaitu tentang sikap yang pernah dilakukan dalam tolong menolong antar sesama. Nah, di sini jawabannya yang pertama, cerita 1. Siapa yang kamu tolong? Jawabannya tetangga dekat rumah. Kapan kamu melakukannya? Jawabannya itu 2 hari yang lalu. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Nah, jawabannya mengembalikan kucingnya yang hilang selama 2 hari. Nah, itu cerita pertama. Selanjutnya cerita kedua. Siapa yang kamu tolong? Jawabannya adalah teman sekolahku. Kapan kamu melakukannya? Kemarin siang. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Di sini yaitu menolongnya berdiri karena ia jatuh dari sepeda. Nah, itu cerita kedua. Selanjutnya adalah cerita ketiga. Siapa yang kamu tolong? Nah, jawabannya adalah seorang nenek. Kapan kamu melakukannya? Yaitu hari Minggu yang lalu. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Adalah menolongnya
untuk menyeberangi jalan. Nah, itu adalah cerita ketiga. Selanjutnya ada cerita yang keempat. Siapa yang kamu tolong? Yaitu ibu. Dan kapan kamu melakukannya? Yaitu kemarin sore. Dan apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Yaitu menolong ibu membelikan bahan dapur yang habis ke toko sembako. Nah, itu cerita yang keempat. Nah, selanjutnya ada cerita yang kelima, yaitu siapa yang kamu tolong? Nah, jawabannya adalah ayah. Kapan kamu melakukannya? Itu tadi pagi. Dan apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Nah, adalah menolong ayah membersihkan halaman rumah. Nah, itu diantaranya adalah kelima cerita yang pernah dilakukan untuk perbuatan tolong-menolong ya antar sesama. Nah, untuk selanjutnya, ayo berlatih. Dayu akan membawa bantuan teman-teman SD Nusantara. Ayah akan mengendarai mobil ke Bali. Dibutuhkan waktu 48 jam perjalanan ke Bali dari Jakarta. Yuk kita temani Dayu selama perjalanan ke Bali. Selesaikan soal hitungan di bawah ini. Yang pertama, ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Melon dipotong menjadi 8 bagian. Dayu makan 2/8 bagian melon. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah melon yang telah dimakan ayah dan Dayu? Nah, di sini jawabannya. Nah, kemudian yang nomor 2, selama perjalanan Dayu tak henti makan kue lapis. Satu loyang kue lapis dipotong menjadi 12 bagian. Dayu makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa bagian kue yang telah dimakan ibu dan Dayu? Ketiga, Dayu membawa bekal 15 batang coklat untuk dinikmati selama perjalanan. Dayu telah memakan 5 batang coklat. Ibu dan ayah menghabiskan 5 batang juga. Berapa bagian coklat yang telah dihabiskan? Masih tersisa berapa bagian untuk diberikan pada saudara di Bali? Keempat, selesaikan operasi hitungan berikut ini. A. 3/4 ditambah 4/4 sama dengan B. 2/10 ditambah 3/10 sama dengan C. 1/5 ditambah 4/5 sama dengan. Nah, kemudian jawabannya yang pertama 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8 bagian melon. Nah, itu yang isi yang pertama. Kemudian isi yang nomor 2, 4/12 ditambah 2/12 sama dengan 6/12 sama dengan 1/2 bagian. Nah, di sini pembilang dan penyebut yang sama dibagi 6. Nah, jadi hasilnya adalah 1/2 bagian, yaitu setengah bagian ya. Nomor 3, coklat yang telah dihabiskan sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10 batang. Coklat yang masih tersisa adalah 15 dikurangi 10 sama dengan 5 batang. Keempat, yang A, 3/4 ditambah 4/4 sama dengan 7/4. B, 2/10 ditambah 3/10 sama dengan 5/10 sama dengan 1/2. Nah, di sini pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 1/2. Yang C, 1/5 ditambah 4/5 sama dengan 5/5 sama dengan 1 ya. Nah, itu adalah jawabannya. Selanjutnya, ayo mengamati. Siti dan teman-teman menitipkan barang bantuan untuk warga Bali. Mereka juga menitipkan surat untuk Komang, sepupu Dayu.
Nah, ini contoh suratnya. Selanjutnya, ayo menulis. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca dalam surat di atas. Tuliskanlah kata-kata tersebut pada awan-awan yang beranak di halaman berikut ini. Nah, di sini kata-kata tersebut adalah yang pertama ada cerah, kemudian matahari, ada cuaca, hujan, dan berubah. Nah, itu kata-kata yang terdapat dalam surat tersebut. Selanjutnya, jelaskan makna kata-kata tersebut. Kamu boleh menggunakan kamus untuk melihat makna katanya. Nah, yang pertama ada kata matahari, yaitu benda angkasa titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Kedua yaitu kata cerah, yaitu terang atau tentang hari, bulan, warna, jernih atau tentang kaca. Hujan, titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Berubah adalah menjadi lain atau berbeda dari semula. Kelima, cuaca, yaitu keadaan udara atau tentang temperatur, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Nah, itu adalah arti dari kata-kata tersebut. Nah, selanjutnya ayo mengamati. Tahukah kamu apa itu kamus? Kamus adalah buku yang berisi kata atau istilah, biasanya disusun menurut abjad. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Tahukah kamu cara menggunakan kamus? Perhatikan petunjuk berikut ini. Yang pertama, tentukan kata dasar yang dicari, misalnya menjaga. Kata dasarnya adalah jaga. Kedua, buka kamus berdasarkan huruf awal kata dasarnya. Jaga berarti J, huruf awalnya. Ketiga, cari berdasarkan urutan huruf kedua. Jaga berarti ja. Keempat, setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Jaga, menjaga, yaitu memelihara, merawat. Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Selanjutnya, ayo berlatih. Cari dan temukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca pada kamus dan tuliskan maknanya. Nah, di sini jawabannya yang pertama ada iklim. Iklim artinya keadaan hawa atau suhu, kelembaban, awan, hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama, yaitu 30 tahun di suatu daerah. Kedua yaitu panas, artinya adalah hangat sekali, lawan dingin atau kemarau, dan tentang musim. Ketiga adalah berawan, artinya diliputi awan. Yang keempat adalah mendung, artinya awan yang mengandung hujan atau dalam keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari karena tertutup awan. Kelima adalah petir, yaitu kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik positif dan negatif. Selanjutnya ayo menulis. Kamu tentu pernah mengalami keadaan cuaca yang berubah dalam waktu 1 hari. Bagaimana cara kamu mengatasinya? Tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut ini. Nah, di sini contoh, yaitu yang pertama, akhir-akhir ini cuaca kerap tidak menentu. Pada pagi hari cuaca bisa saja cerah, namun pada siang hari turun hujan hingga malam hari.
Begitu juga sebaliknya, pada pagi hari bisa saja mendung dan turun hujan deras hingga sore hari. Sementara pada malam hari cerah berawan. Perubahan cuaca yang sangat cepat mudah membuat kita terserang penyakit. Misalnya flu, pilek, hingga batuk, apalagi saat ini masih ada virus corona. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan segar. Ada beberapa cara menjaga kesehatan badan agar tidak mudah terserang penyakit, yaitu rajin berolahraga bila tidak bisa berolahraga di luar rumah, karena hujan bisa diganti dengan olahraga di dalam rumah. Makan makanan yang bergizi seperti sayuran hijau dan buah-buahan. Banyak minum air putih karena bermanfaat untuk kesehatan. Tidur yang cukup minimal 8 jam per hari. Mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Nah, itu pembelajaran yang keenam ya. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan nantikan pembelajaran-pembelajaran terbaru dari channel ini. Terima kasih anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.